Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dan penonton dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan kebahagiaan dan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar 6 kesalahan para pecinta ikan hias ya, yang berakibat ikan menjadi stres bahkan mengalami kematian. Nah, sebelum kita bahas, ada baiknya klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut videonya. 6 hal ini ya sebenarnya memang tidak boleh kita lakukan sebagai kita pecinta ikan hias ya, karena dapat menyebabkan kematian pada ikan hias kita. Oke, kita bahas yang pertama. Kesalahan pertama yaitu menguras air akuarium kita 100%. Nah, ya, sebenarnya kalau kita punya ikan hias ya, akuariumnya kotor, kita tidak boleh menguras airnya 100% walaupun dalam keadaan di dalam akuarium kita ini kotor. Nah, kita tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita menguras air 100%, tentu ya kadar air di dalam ini ya tidak sesuai lagi dengan ya pH-nya tidak sesuai lagi dengan pH sebelumnya. Maksudnya air yang masuk dengan air yang di dalam sini itu berbeda pH-nya. Nah, itu bakal menyebabkan kematian pada ikan kita ya. Seperti ini ya, misalnya ikan itu stres, nah, airnya kita ganti 100%, ikan akan mengambang di atas seperti ini. Itu tandanya ikan stres ya, karena pH airnya berubah. Nah, bagaimana caranya kalau akuarium kita kotor di dalam bagian dalam ini ya, kita bersih sebelum kita kuras airnya ya, kita kuras segini setengah 50% ya, baru kita bersihkan menggunakan spons dan baru kita sedot airnya. Sebenarnya airnya masih penuh, kita bersihkan pakai spons, baru nanti disedot. Kemudian lumut-lumut yang ada di dinding akuarium ini akan tersedot dan airnya 50% saja yang disedot, sisanya baru diisi air yang baru. Dan jangan lupa, air yang dimasukkan ke dalam akuarium ini haruslah air yang kita endapkan minimal 1 kali 24 jam. Air itu kita endapkan di dalam drum, jerigen, ataupun tempat-tempat lain yang tidak tersentuh oleh tangan apapun ya, misalnya benda-benda kimia ataupun tangan kita sendiri. Nah, jadi 1 kali 24 jam baru bisa kita masukkan ke dalam air dalam akuarium. Nah, yaitu yang pertama, kita tidak boleh mengganti air akuarium sebanyak 100% semuanya, maksudnya ya. Yang kedua yaitu ya, kita memasukkan tangan kita. Yang kedua, kita seringnya contoh kecil, misalnya kita melihara ikan predator kayak ikan cana ya, ikan toman, ikan apa saja yang cana sejenis predator ya, kadang kita masukkan tangan kita sini, kita main-main sering ya anak-anak ataupun ini ya, dimasukkannya tangannya. Memang sekilas tidak apa-apa, sebenarnya itu menyebabkan ikan kita menjadi stres ya. Masukkan, kita gosok-gosok ikannya di dalam air ya, itu tidak boleh karena itu dapat menyebabkan kematian pada ikan kita. Yang ketiga yaitu tidak memperhatikan ini filter air atau filter box ya, filter talang atau filter. Nah, pokoknya filter ini harus kita perhatikan kalau sudah kotor ya. Contoh kayak saya menggunakan filter box ini, kita bawa menggunakan filter box.
haruslah kita perhatikan ya. Atau kapasnya yang kotor harus kita ganti ya, kita bersihkan tempat di dalamnya media, di dalam harus kita bersihkan, harus kita perhatikan. Karena kalau tidak kita perhatikan, kotoran yang tadinya tersedot oleh pompa mengendap di dalam filter itu tidak baik juga. Jadi saran saya minimal itu diganti ya 2 minggu sekali ya, filternya, segalanya, kapas dan lain sebagainya ya. Yang keempat yaitu memberi makan terlalu berlebihan. Contoh, kita punya ikan ya, ikan cana, ikan lohan, ikan mas kopi ya, kalau kita beri makan yang berlebihan menyebabkan kematian pada ikan. Kenapa demikian? Contoh, ikan mas kopi ikan kita kasih makan pelet. Tapi kalau pelet kita kasih terlalu banyak, sisa-sisa yang tidak dimakan itu akan mengendap di dasar akuarium maupun ya di bagian atas juga bisa, dan itu nantinya akan menjadi penyakit jamur pada ikan yang tidak tersedot oleh pompa akuarium. Nah, itu akan menjadi jamur dan akan menyebabkan kematian pada ikan kita. Nah, itu seperti itu. Nah, yang kelima, penyebab kematian pada ikan kita, tidak pernah mengganti air. Nah, air ini ya, seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi ya, air ini ya boleh kita ganti cuman 50%. Bagaimana kalau airnya tidak kita ganti? Nah, ini pengalaman saya ya. Saya pernah ikan ini sudah usia, ikan lohan saya ini sudah usia 2 bulan di saya. Karena tidak saya ganti selama 3 minggu. Apa akibatnya? Ikan saya jamuran. Ternyata lampu ini memang membuat air kita menjadi jernih ya. Tapi setelah saya matikan lampunya, airnya terlihat kotor. Nah, jadi air yang tidak diganti itu menyebabkan kematian pada ikan juga. Oke, kita lanjut yang keenam, penyebab kematian ikan yang nomor 6 ini ya sering kita tidak sadari. Nah, ada istilah dalam dunia akuarium, dunia pecinta ikan, yaitu ComTank atau Community Tank, yaitu menggabungkan beberapa ikan menjadi atau ditempatkan dalam satu akuarium ya. Itu sebenarnya diboleh-bolehkan saja, tapi kita lihat dulu ikannya ya. Contoh, kalau ikan cana, ikan sejenis ikan predator, kita gabungkan dengan ikan mas koki, tentu saja tidak bisa. Itu akan menyebabkan kematian pada ikan kita. Kalau ikan predatornya mungkin tidak, tapi ikan mas kokinya akan mati ya. Contoh saja ikan lohan. Ikan lohan ini pernah saya gabungkan dengan ikan kapiat, itu tidak bisa ya, karena itu pengalaman saya ya. Nah, ikan kapiat itu dikejar atau digigit buntutnya oleh ekornya oleh ikan lohan saya. Nah, jadi penggabungan ikan itu ya, ComTank atau Community Tank itu bisa juga menyebabkan kematian pada ikan kita. Contohnya kalau ikan arwana kan ada tank mate-nya, biasanya teman di dalam akuariumnya itu ikan kapiat, jadi dia cocok. Ada juga beberapa ikan yang tidak bisa digabungkan. Jadi teman-teman sobat pecinta akuarium, pecinta ikan hias harus tahu ya, ikan mana yang cocok untuk digabungkan dalam satu akuarium. Oke teman-teman, sekian dulu video mengenai 6 kesalahan para pecinta ikan hias yang menyebabkan kematian pada ikan hiasnya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Terima kasih.